Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ya untuk RPP-nya. Ini mohon maaf keterlambatan kita 1 minggu kemarin. Jadi kita lanjutkan. Kemarin kita sudah mengerjakan RPP hingga poin H, yaitu tentang sumber belajar. Sekarang kita lanjut lagi tentang kegiatan pembelajarannya. Untuk membuat kegiatan pembelajaran, ini kita bagi pertemuannya, itu ada pertemuan 1. Di contohnya ini adalah pertemuan 1, kemudian pertemuan 2, dan berarti dia ini 2 kali pertemuan. Oke, kemarin kita sudah bahas alokasi waktu. Alokasi waktunya kemarin kita buatkan itu 3 dikali 45 menit. Berarti ada 3 jam. 1 jamnya itu adalah 45 menit. Kemarin masih ada yang bertanya, bagaimana dengan alokasi waktunya menentukan? Oke, menentukan alokasi waktu kita lihat dari silabusnya. Dari silabus, kemudian kita bagi. Nah, kebetulan di sini si guru mengalokasi waktunya itu adalah 3 dikali 45 menit, yaitu 3 jam. 3 jam. 1 kali pertemuannya adalah 3 jam. Itu 1 jamnya adalah 45 menit. Oke, jadi totalnya ini adalah 35 menit ya. Ya. Oke, berarti adalah 135 menit. Ini berpengaruh ya terhadap kegiatan pembelajaran kita. Oke, ini adalah pertemuan 1. Berarti dia 1 kali pertemuannya itu membahas tentang 1 KD atau 1 KD ininya ya, KD 3 dan KD 4-nya. Oke, ini kebetulan contohnya adalah KD 3.1 dan KD 4.1. Pertemuan 1. Di sini ada tahap, ini ada 3 tahap. Yang pertama adalah tahap pendahuluan, kemudian ada tahap inti, lalu ada penutup. Nah, pendahuluan itu kita setting waktunya hanya 10 menit saja. Ya, kita setting waktunya 10 menit karena memang untuk pendahuluan ini berarti di sana masuk ke dalamnya adalah memberi salam, kemudian menanyakan kabar para siswa, kemudian mempersiapkan kelas. Misalnya gini, kelasnya dalam kondisi yang tidak rapi, kursinya diperbaiki, kemudian sampahnya juga dibuang. Itu adalah kegiatan pendahuluan kita. Kemudian memusatkan perhatian peserta didik. Nah, untuk membuat tugasnya, silakan Anda boleh meniru ini saja, karena memang kegiatan pendahuluan itu adalah tergantung pada kondisi kelas, sedangkan kita sekarang belum masuk kelas. Jadi sementara isi saja kegiatannya seperti ini. Waktunya juga samakan, yaitu 10 menit, karena memang pendahuluan itu memang 10 menit rasanya cukup untuk pendahuluan. Oke ya, tadi kita sudah hitung 3 dikali 45 menit itu adalah sekitar 135 menit. Berarti kita harus bagi. Untuk kegiatan intinya kita harus bagi. Nanti kegiatan pendahuluan itu 10 menit. Nah, untuk yang penutup kita juga pakai 10 menit. Berarti 135 dikurang 10, kemudian dikurang lagi 10, itu hasilnya 115. Nanti boleh Anda hitung. Jadi kalau misalnya Anda kemarin menentukan waktunya 2 kali 45, ya berarti hitunglah 2 kali 45 itu berapa. Nah, waktu itu biasanya ditentukan oleh sekolah. Jadi misalnya dalam 1 kali pertemuan itu, untuk SIMDIK, simulasi komunikasi dan digital, itu waktunya ditentukan adalah 2 jam 1 kali pertemuannya. Kita harus ikut, berarti 2 dikali 45 menit, karena 1 jamnya itu adalah 45 menit. Nah, kalau misalnya dia ditentukan adalah SIMDIK itu 3 jam, 3 jam pelajaran, 3 jam pelajaran 1 kali pertemuan. Berarti kita harus mengikuti. Itu tergantung dari sekolah. Jadi kalau ditanya, Bu, gimana cara menentukan kok itu dia 3 kali 45, 2 kali 45, atau 1 kali 45, itu nanti adalah ketentuan dari jadwal sekolah. Ya, jadi sementara kita buat saja seperti itu, nanti itu bisa diinikan. Bisa kita
samakan dengan sekolah nantinya. Oke ya. Kemudian tadi kita udah kurangi tadi ya, 135 dikurang 10 pendahuluan, 10 penutup, sisanya 115 menit. Itu untuk kegiatan intinya. Apa saja kegiatan intinya? Tentu kita pertama kali adalah mengamati. Nah, kemudian ini bisa dibaca, kemudian menanya, lalu mencoba, mengumpulkan data, dan kegiatan inti ini sesuai dengan strategi yang sudah Anda ambil kemarin. Nih, kita menggunakan model pembelajarannya apa? Cooperative learning tipenya apa? Kemudian metode pembelajarannya seperti apa? Lalu pendekatannya seperti apa? Jadi ini di kegiatan inti, ini sesuaikan. Kebetulan ini si contohnya, itu dia mengambil cooperative learning. Nah, cooperative learning mungkin di sini tipenya tipe apa? Misalnya, di sini ada mengasosiasi, mengkomunikasikan. Nah, ini disesuaikan kegiatan intinya. Oke ya, jadi nanti kegiatan inti ini itu disesuaikan dengan strategi pembelajaran yang Anda ambil. Strategi pembelajaran itu ada sintaknya. Nah, sesuaikan di sini. Tapi lagi-lagi untuk sementara waktu, karena memang Anda belum belajar mata kuliah strategi pembelajaran, sementara waktu kegiatan inti ikuti saja yang ada pada contoh. Ya, jadi berarti nanti kalau ini kebetulan contohnya KD 3.1, untuk yang KD lainnya tentu disesuaikan. Kalau ini konsep algoritma dalam kehidupan sehari-hari, berarti kalau untuk KD 3.2, 3.3, 3.4 atau seterusnya itu akan berbeda. Di sini saja letak bedanya. Di sini. Karena ini dia KD 3.1. Oke, ya. Jadi untuk sementara waktu ikuti saja dulu. Dan untuk penutupnya juga seperti itu. Oke, kemudian untuk pertemuan 2, ini adalah kalau seandainya memang materi kita banyak, tentu kita lanjutkan di pertemuan 2. Tapi kalau seandainya memang kita rasa, oh sudah cukup ini materinya, tentu hanya 1 kali pertemuan. Gitu ya. Jadi sementara ikuti saja seperti ini. Kalau seandainya memang butuh pertemuan 2, kita perkirakan, kita kemarin sudah bikin bahan ajar. Di bahan ajar itu kita lihat, oh ini kayaknya siswa nggak cukup waktunya segini untuk 1 kali pertemuan mengerjakan tugas atau mendapatkan materi tersebut. Tapi kalau seandainya kita rasa materinya hanya sedikit, ya udah 1 kali pertemuan aja. Tapi kalau seandainya memang banyak, itu ditambah pertemuannya. Pertemuan itu nggak ada batas. Boleh 1, boleh 2, boleh 3, boleh 4, terserah. Itu adalah guru yang menentukan kira-kira berapa kali pertemuannya. Oke. Dan untuk penilaian pembelajaran kita keep dulu, karena Anda juga belum belajar evaluasi pembelajaran, jadi kita cukupkan sampai kegiatan pembelajaran. Jadi untuk tugas kali ini, saya ingatkan lagi, tugasnya hanya membuat kegiatan pembelajaran, lanjutkan dari tugas yang kemarin. Berarti kalau kemarin kita membuatnya sampai H, lanjutkan dia I. Jadi jangan terpisah, tetap di lembar yang sama. Oke ya, ingat tetap di lembar yang sama, tidak terpisah dengan yang tugas minggu yang lalu. Tuh ya. Buatkan ini untuk ganjilnya, buatkan juga untuk genapnya. Kemarin sudah ada genap, ada ganjil, ada genap. Lanjutkan dari yang sudah Anda buatkan kemarin. Jadi tidak di lembar yang baru, tapi kerjakan, lanjutkan dari tugas minggu kemarin. Oke ya, semoga tidak ada lagi yang bingung dengan tugasnya, karena tugasnya ini tidak terlalu rumit. Oke, Ibu cukupkan sampai di sini penjelasan Ibu. Kalau ada apa-apanya boleh ditanyakan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.